Salam dalam kasih Tuhan sahabat GKPS TV. Seperti biasa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berserah pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, agar firman yang Tuhan boleh perdengarkan bagi kami akan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 109 ayat 26 firman Tuhan untuk kita. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita pasti mendengar istilah fitnah. Bahkan itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah dapat membunuh seseorang yang masih hidup secara jasmani, tapi telah kehilangan hal-hal baiknya akibat perkataan yang buruk. Banyak orang ketika fitnah itu ada baginya, fitnah itu merugikan dia, justru membalaskan dampak dari fitnah itu dengan membiarkan kemarahan, bahkan pelampiasan dengan tindakan yang sama sekali tidak seturut dengan firman Tuhan. Saudara belajar dari Mazmur firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari seorang pemazmur, Daud. Ketika fitnah dialamatkan baginya, ketika banyak orang membicarakan Daud, justru bukan pada hal yang sesungguhnya. Daud tidak mau membiarkan kedagingannya, kemanusiaannya, membalaskan rasa sakit itu dengan melakukan rasa sakit yang baru untuk setiap mereka yang telah memfitnah dirinya. Justru dalam Mazmur ini, Daud datang pada Tuhan. Daud mengimani bahwa pemulihan dari apa yang dia rasakan, dampak dari fitnah orang-orang terhadap dia, bahkan terhadap kebaikan yang Daud lakukan pada waktu itu, menjadi jaminan untuk dia dapat benar-benar tetap berjalan pada jalan Tuhan. Kita boleh teladani Daud dalam firman hari ini. Mari kita tidak membiarkan kedagingan kita. Sebab ketika ada perbuatan salah dan itu dilakukan orang untuk kita, Yesus Kristus malah berkata, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menyakiti hatimu. Saudaraku, sahabat GKPS TV, tidak mudah mencapai level iman seperti itu. Tapi biarlah seperti Daud, dia kenal siapa Tuhan. Dia tahu dengan berserah pada Tuhan, maka keadilan Tuhan akan ditegakkan bukan hanya baginya, tapi juga bagi keadaan yang dialaminya pada waktu itu. Dia berserah, dia meminta tolong pada Tuhan. Sebab dengan datang pada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan dapat melepaskan dia dari beban akibat fitnah yang orang lakukan baginya pada waktu itu. Saudara-saudara, ketika engkau difitnah, doakan orang yang memfitnah dirimu. Saya tahu kadang-kadang kita nggak sabar untuk menunggu tindakan dan cara Tuhan. Maka yang paling penting lewat firman hari ini, teladani sikap Daud. Sekali lagi ketika dia difitnah, dia justru datang pada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan, memulihkan dia. Dan ketika Anda bisa menahan diri Anda untuk tidak membalaskan kesakitan yang orang lakukan, fitnah yang orang alamatkan pada kita, dengan perbuatan baik, kita berdoa baginya, maka di sana kita sungguh telah menjadi murid kekasih Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab hanya orang-orang yang beriman di dalam Tuhanlah yang siap setiap waktu melakukan kebenaran, bahkan ketika kebenarannya tidak dihargai, malah menjadi sesuatu yang dapat
bahan omongan atau justru pergunjingan bagi orang lain. Mari kita menangkan diri kita, termasuk dari keinginan daging yang ingin selalu membalaskan setiap yang tidak baik dengan perbuatan yang tidak baik. Mari kita berjuang, sebab Tuhan merindukan anak-anaknya selalu menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami boleh belajar dari Daud ketika fitnah itu dialamatkan baginya. Daud justru datang memohon pertolongan Tuhan. Benar sungguh, sebagai manusia Daud merasakan dampak buruk daripada fitnah yang dialamatkan baginya. Namun Daud sadar sebagai orang yang hidup dan mengenal Tuhan, maka setiap kebaikan yang Tuhan inginkan, itulah yang harus menjadi gambaran dari setiap apa yang kami lakukan. Bahkan ketika ada hal baik atau hal yang tidak baik yang kami terima dalam kehidupan ini, berkatilah kami Tuhan. Berkatilah setiap sahabat GKFS TV dalam kehidupan dan pekerjaannya. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga sungguh dalam setiap pengalaman suka duka yang kami dapatkan dalam kehidupan kami tetap mampu menjadi murid kekasih Tuhan, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.